Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dengan risalah berjudul Kristen Agama Tanpa Syariat, disampaikan oleh Simon Aliasir dalam serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 9 surat At-Taubah ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan utusannya, dan tidak mengikuti agama yang benar di antara orang-orang yang telah diberi kitab. Surat 9 surat At-Taubah ayatnya 29. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, apa agama tanpa syariat itu? Dalam hal apa Yesus Kristus alaihissalam menggenapi syariat sebelumnya? Dari berbagai ayat Al-Quran dan Alkitab atau Bible dapat disimpulkan bahwa penggenapan beliau berkenaan dengan nilai-nilai rohaniah atau filosofisnya yang melahirkan etika yang luhur yang pada saat itu telah dilupakan oleh umatnya, sehingga mereka makan perolehan yang tidak halal. Surat Al-Maidah ayat 62 dan 63. Yesus Kristus alaihissalam menekankan etika atau moral tanpa meninggalkan syariatnya. Kitab Matius pasal 5 ayat 17 dengan tegas bahwa beliau menyatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Berkenaan dengan masalah inilah Paulus tergelincir sehingga ia dengan lantang mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku dan segala sesuatu diperbolehkan. Bahkan lebih dari itu, ia menganggap bahwa syariat itu sebagai kutuk Allah Ta'ala, karena dianggapnya tidak dapat menjadikan manusia yang menjalankannya sebagai orang yang benar. Manusia dibenarkan cukup hanya dengan iman saja. Katanya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
terdapat di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16, juga di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya 8, dan kitab Roma pasal 20 ayatnya 28, juga terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 sampai ayat 12. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, pada hakikatnya perbuatan menurut syariat ialah yang menyucikan diri seseorang dari segala macam perbuatan dosa, yakni perbuatan yang hanya mengikuti kodrat rendahnya sebagaimana tersebut di atas itu tadi. Umat Yahudi dan umat Kristen menurut Quran suci adalah terkutuk karena meninggalkan syariat. Umat Yahudi melaksanakan syariat hanya secara lahiriah semata dan mengabaikan sama sekali nilai-nilai rohaniahnya, sehingga mereka berbuat dan makan dari perolehan yang tidak halal. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 62 dan 63. Menurut rabi-rabi tua Yahudi, dalam Taurat terdapat 613 aturan hukum yang terbagi menjadi golongan. Golongan yang pertama terdiri dari 248 perintah, 248 perintah. Haruslah sesuai dengan jumlah tulang tubuh manusia. Kemudian yang kedua terdiri dari 365 tulang atau 600. Saya ulangi lagi, yang kedua terdiri dari 365 larangan. Janganlah, dan seterusnya sesuai dengan jumlah hari dalam setahun matahari, yaitu tahun Syamsiah. Jadi setiap harinya satu tulang meminta kepada manusia, lakukanlah olehmu, dan seterusnya. Dan satu harinya meminta, janganlah berbuat terhadapku pelanggaran ini, dan seterusnya. Pelaksanaan syariat sampai jelimet seperti ini tiada harganya karena mengabaikan ruhnya. Mereka oleh Allah Ta'ala disebut sebagai Al-Maghdub. Surat Al-Fatihah ayat 7. Sebaliknya umat Kristen di dalam Al-Quran suci dinyatakan sebagai ad-dholin, orang yang tersesat. Surat Al-Fatihah ayatnya 7. Karena mereka juga mengabaikan syariat sebagaimana umat Yahudi. Hanya bedanya umat Yahudi mengabaikan nilai rohaniah syariat, sedangkan umat Kristen sebaliknya, yaitu lebih mementingkan rohaniah syariat dan meninggalkan syariat lahiriahnya, sehingga seperti dikatakan oleh Paulus bahwa segala sesuatu halal atau segala sesuatu diperbolehkan.
bahkan menurut Al-Quran suci mereka layurahi, saya ulangi lagi, mereka sebagai layu harimunal maharamulahu warosuluh, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 29. Maka dari itu orang-orang suci mereka pun dikecam oleh Allah Ta'ala sebagaimana diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam surat 4, yaitu surat An-Nisa ayatnya 49 dan ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menganggap diri mereka sendiri suci? Tidak. Allah lah yang menyucikan siapa yang Ia kehendaki, dan mereka tidak akan diperlakukan tidak adil sedikit pun. Lihatlah bagaimana mereka membuat-buat kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah ini sebagai dosa yang terang. Surat 4 surat An-Nisa ayat 49 dan ayat 50. Di tempat lain Allah Ta'ala menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang yang menyembunyikan sebagian dari kitab yang diturunkan oleh Allah dan mengambil harga yang rendah sebagai pengganti itu, mereka hanyalah makan api dalam perut mereka, dan Allah tidak akan berfirman kepada mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, cukup demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.